Iya. Oh ini kebangkitan Nusantara ini apakah diawali dengan kebangkitan spiritual ya? Karena spiritual di sekarang ini kan nama baik dari spiritual ini kan tercoreng lah ya, karena juga banyak oknum, banyak juga yang tidak suka ya dari agama itu ya. Ketika kita belajar ini ya dianggap musyrik ya, ketika kita umpamanya ya pengobatan ini dari dokter ya dianggap mungkin dari ya yaitu dianggap sesat, kalau dari lain itu mungkin dianggap halu ya, artinya dulu di mana mereka itu mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga apa yang diucapkan dengan itu bisa terjadi. Nah, saat ini itu kan adanya keraguan dan keraguan ya, spiritual tapi itu keraguan ya. Ketika dulu itu nenek kita mungkin mbah-mbah kita ya, bikin keris itu pakai, kan ada yang keris pecetan itu ya, jadi ada apa namanya bekas pecetan jempol apa ya, itu kenapa nggak leleh, padahal itu secara pembakaran itu lebih dari 10.000 tingkat kepanasannya ini. Mungkin kalau zaman sekarang itu ya apa ya, nggak mungkin lah pakai inilah pakai itulah. Nah ini seperti apa nih Kang, monggo. Ya. Ya, kan dulu juga gini sebetulnya. Orang kebangkitan suatu negara itu karena spiritualnya tinggi ya bahasanya. Orang kejayaan-kejayaannya masa lalu itu karena kita sebetulnya karena apa istilahnya ilmu kespiritualnya tinggi. Jadi kecerdasan spiritual ini kan banyak di luar logika ya. Ya sebetulnya. Makanya orang-orang bahasanya mempelajari spiritual itu biar kecerdasannya atau indera keenamnya atau ya istilahnya muncul. Jadi bisa akan tahu, makanya bisa menghitung akan apa akan ada hujan, tanggal itu kan dari kespiritualan. Nah, dipelajarilah jadilah ilmu-ilmu falak kan begitu. Dia mempelajari kan. Nah, kalau orang-orang dulu juga sama kita ya istilahnya mengetahui suatu ini apa kandungan emas, kandungan apa itu kan hanya dengan spiritual ya yang pengalaman saya sendiri gitu ada orang-orang yang meminta tolong sama saya begitu istilahnya. Itu manfaat sebetulnya untuk kemajuan ya, untuk keberhasilan ya. Karena minta bantuan sama saya ada beberapa, betul nggak di sini ada kandungan emas? Ini secara batin, mata batin, oh memang ada gitu. Diperkirakan kedalaman sekian. Itu terjadi sebetulnya. Kita juga dulu kan belum ada teknologi ke kita, tapi kita bisa menemukan bahan-bahan tambang dengan apa ya dengan cara-cara spiritual. Sampai sekarang juga banyak yang digunakan oleh orang-orang ya istilahnya instansi-instansi ya pemerintah ya istilahnya yang dari kepolisian pasti minta bantuan-bantuan secara spiritual. Ya contoh yang kemarin tuh yang di mana di Tegal ya, di mana gitu kan, makin spiritual kan dengan anak kecil gitu kan, biar menemukan apa, orang tertimbun, itu kan jangan menutup mata lah ya istilahnya, jangan menutup mata. Nah, apa bedanya pakai alat dengan itu cuma ini, masa disebut musyrik kan begitu ya, gitu ya musyrik. Itu kan dianggapnya kemajuan spiritual, yang mungkin kemajuan yang pakai alat, kemajuan teknologi, kan tidak bisa dengan teknologi tidak bisa mendeteksi orang tenggelam, tidak ada. Tidak alatnya, susah ya, karena kayak yang terdeteksi itu mungkin harus logam dengan logam. Logam-logam baru bisa terdeteksi kedalamannya, tapi kan orang susah. Makanya pakailah orang spiritual. Karena senyawa gitu kan, kalau mungkin sama-sama sefrekuensi, makanya ketahuan orang terpendam, orang yang terkubur gitu ya. Gitu. Saya juga yakin lah orang-orang yang komen-komen di sini juga makanya senang menonton SP ini, mereka juga ada perjalanan-perjalanan, minimal ada ketertarikan dengan hal-hal spiritual gitu ya istilahnya. Nah, SP ini menurut saya ini ya sama seperti Rasulullah juga kan rajin tirakat ya bahasa kita ya, mungkin rajin puasa gitu. Karena Rasulullah tuh kalau tidak ada makanan dia berpuasa, udah diniatkan kan begitu.
sering ujlah ya, sering kholwat itu seorang nabi yang jelas ada